Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kami dari FKMN, Forum Kepala Madrasah Nasional, akan mencoba menyampaikan kegiatan program Madrasah Berbagi. Untuk itu, perkenalkan saya Tendi Setiadi sebagai hostnya, dan juga nanti ada dibantu oleh teman kami, yaitu sebagai MC-nya adalah Pak Abbas, kemudian moderator Ibu Yuni, dan juga sebagai narasumbernya adalah Pak Sutirjo. Namun sebelumnya kami mohon maaf akan mengabsen teman-temannya untuk dijadikan co-host terlebih dahulu. Bentar. Pak Abbas. Ya, siap Pak. Pak Abbas sudah. Kemudian Bu Yuni, bentar, mohon maaf. Ada Bapak? Oke. Bu Yuni, jadikan co-host juga, oke. Dan yang terakhir adalah Pak Sutirjo. Siap, laksanakan. Nah, sambil ini kami serahkan ke Pak Abbas selaku MC. Untuk itu Pak Abbas dipersilahkan untuk memimpin selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tendi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Randes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Haji Ainur Rafiq MAG selaku koordinator komponen 3 BKB GTK Madrasah. Yang kami hormati Dr. Sutirjo MBD selaku narasumber, segenap peserta webinar nasional, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi atas nikmat sehat yang sudah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu Maya pada malam hari ini, Selasa 26 Oktober 2021, dalam webinar nasional Forum Kepala Madrasah dengan tema Perspektif Manajemen Madrasah secara online. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Kepala Madrasah Nasional dalam rangkaian program GTK Madrasah Berbagi. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut susunan acara pembukaan webinar pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Guru Madrasah sebagai acara kedua. Sambutan oleh Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG sebagai acara yang ketiga, dan acara pembukaan akan ditutup dengan doa. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, acara kita malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Guru Madrasah. Hadirin dimohon mengambil posisi duduk sempurna.
Udah muncul belum? Sudah. Oh, maaf. Belum. Mohon maaf. Share screen-nya. Share screen-nya nggak muncul, Pak. Aduh. Advance. Share screen-nya udah muncul belum? Belum, Bapak. Belum, Pak. Oh. Bentar, mohon maaf. Di bagian bawah itu. Udah ada bagian bawah, share screen. Tetapi yang muncul select a window or application. Mohon maaf. Ya, Ada yang Bapak bisa bantu? pilih itu window yang ada videonya, Pak. Oke. Lalu share. Oke, Ya. sip. Yang ada videonya itu WA, Pak. WA yang muncul. Ini. Stop share dulu, Pak. Stop share dulu. Ya. Bentar, maaf. Windows-nya yang ada video yang tadi dibuka. Ini. Video Indonesia ya. Ini udah muncul share screen-nya? Ini masih WA, Pak. Ya, di stop dulu tapi. Stop dulu, oke. Share screen. Ini share. Pilih advance, Pak. Yang advance. WA yang muncul. WA. Yang advance, Pak. Advance, kemudian Oh, yang video. advance. Iya, yang advance, kemudian video. Dan pilih video Oke, lokasi. advance. Oke, video. Nah, ini yang benar. Muncul ya, Pak ya? Ya, betul. Masih acara ini. Sang pencipta, Engkaulah penerus kisah
Oke. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG, sekaligus membuka acara webinar pada malam hari ini. Kepada Bapak Ainur Rafiq, kami silahkan. Prememori. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir pada pembukaan kali ini adalah doa sebagai penutup. Marilah acara pembukaan webinar malam ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Demikian pembukaan webinar nasional Forum Kepala Madrasah pada malam hari ini. Untuk selanjutnya adalah acara inti. Webinar nasional dengan tema Best Practice Manajemen Madrasah secara online. Dengan moderator Ibu Yuni Hasdindar, SPD MBD, Kepala Mankarimun, dan narasumber Bapak Dr. Sutirjo MBD, Kepala MTSN Malang. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yuni Hasdindar. Kepada Ibu Yuni kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak GTK Madrasah, seterusnya Bapak Ibu Kepala Madrasah Senusantara, dan saya juga ingin menyapa Bapak Ibu guru hebat yang berada bersama di forum hebat ini. Baik, saya sambil menyampaikan maaf ini ya, karena ini nggak bisa dielakkan lagi. Maulidan ini di depan rumah. Jadi mohon maaf kalau back sound saya sudah lari ke sana ke sini tapi nggak bisa. Saya lanjutkan. Baik, izin saya memperkenalkan diri. Ini jauh nih, moderatornya berasal dari Kepulauan Riau, ya, yang terkenal dengan Gurindam 12-nya dan segala pantunnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menemani Bapak Ibu semua yang berada di ruangan ini untuk kita sama-sama belajar. Jadi, kalau kita mendengar salah satu sastrawan hebat dari Kepulauan Riau, Raja Ali Haji, beliau mengatakan pada pasal yang ke Gurindam 12, pasal yang ke-6, itu berbunyi, cari olehmu akan guru, yang boleh beritahukan tiap seteru. Nah, kali ini banyak hal yang kita tidak tahu, kita akan olah, kita akan petik di sini dengan menampilkan pemateri hebat, Bapak Sutirjo dari Kota Malang. Sedikit saya sampaikan siapa sih sosok pemateri hebat ini. Beliau ya ini adalah praktisi pendidikan, jadi sudah bergelut di bidang pendidikan dengan segudang prestasi. Baik, tidak ingin berlama-lama, saya panggilkan Bapak Sutirjo yang pada kesempatan kali ini akan memberikan materi tentang best practice manajemen madrasah secara online. Kepada Pak Sutirjo, kami persilakan. Terima kasih Bu Yuni sebagai moderator. Mohon izin share. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Bapak Direktur GTK, Bapak Dr. Muhammad Zain, dan pada Pak Kasubdit, Bapak Dr. Ainur Rafiq, serta seluruh keluarga besar GTK, dan yang sangat saya banggakan Bapak Ibu Camat serta Bapak Ibu Guru hebat, Bapak Ibu Guru yang cerdas, Bapak Ibu Guru yang pantang menyerah.
Halo Pak. Pak Sukirjo. Wah, terlempar ya. Bapak masih di Unmute-nya. ya, di absen. Oke. Sudah bisa didengar? Ya, bisa Pak, bisa. Oh gitu. Baik, saya ulangi Bapak Ibu, di masa pandemi ini justru menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Salah satunya adalah bagaimana kita ide kreatif untuk mengoptimalkan baik potensi lokal apapun yang ada di kita miliki ini untuk menjadi suatu media untuk mempercepat konteks potensi talenta dari anak didik itu sendiri. Untuk itu tentu latar belakangnya bahwa data kita, saya ulangi, data kita menunjukkan bahwa madrasah kita 95,2% itu semua adalah swasta. Jadi karena kondisi real madrasah kita adalah swasta yang 95,2% itu tentu kita harus melakukan dinamisasi dalam konteks adaptasi sesuai dengan kearifan lokal. Begitu juga dengan untuk gadgetnya, untuk alat digitalnya dominan masyarakat kita khususnya anak-anak itu hampir 70% itu yang paling banyak memiliki gadget dalam konteks untuk aplikasi adalah menggunakan WA. Nah tentu berbeda dengan mungkin madrasah atau sekolah yang dalam konteks untuk supervisi sebagai kepala madrasah. Akhirnya kita mencoba inilah yang membumi, inilah yang dimiliki, inilah yang simpel, inilah yang gampang, mudah dengan prinsip 3M. Prinsip 3M itu adalah murah, meriah, dan menginspirasi. Dalam konteks tujuan, saya kira ini sudah jelas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kita harus melihat basisnya adalah basis data anak didik kita. Jika anak didik kita itu memang kondisinya seperti itu, ya kita harus mencari aplikasi ataupun apa media atau alat bahan apapun itu yang selain membumi, ya 3M, murah, meriah, menginspirasi. Dalam konteks meriah itu ya fun, ya happy, ya senang, yang bahagia seperti itu. Karena target utama di pembelajaran di masa pandemi itu, Bapak Ibu, kalau saya katakan itu ada 3. Satu, keselamatan. Yang kedua adalah happy, senang. Yang terakhir ini yang penting adalah sehat. Jadi bahkan saya sampai dalam target yang paling minim, jika dalam konteks pembelajaran itu saya tidak muluk-muluk dalam konteks supervisi, cukup guru datang mendampingi Ananda, mendampingi siswa di kelas itu sudah cukup, lebih dari cukup. Tidak usah sampai ke instrumen yang terlalu detail, rubrik dan lain-lain. Esensinya adalah melihat anak-anak tertawa, datang dengan bahagia walaupun masih 50% di masa pandemi itu sudah bagus. Untuk itu bagaimana best practice-nya, bagaimana manajemennya, bagaimana manajerialnya, tentu itu adalah fakta yang harus kita lakukan dan clue dan kuncinya adalah pasti satu adalah ide. Ide adalah basis dasar yang dibangun dari data. Dan itu pasti akan berkolerasi dengan kreativitas yang endingnya pasti inovasi. Dan ini mencerminkan refleksi keteladanan nyata bagi terutama adalah kepala madrasah. Karena maju dan tidaknya madrasah atau apapun namanya itu, hampir 60% itu yang memiliki kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung adalah kepala madrasah. Jika kepala madrasahnya terus berpikir, terus berupaya,
dengan pantang menyerah, dan bahasa gampangnya itu mengeremi bahasa Jawa itu. Kalau telur itu dingeremi pasti menetas. Insya Allah dengan eksplorasi ide-ide kreatif, insya Allah madrasah menjadi maju, menjadi berdaulat, dan insya Allah akan unggul. Jadi ini Bapak Ibu, jadi basis datanya kita harus basis data yang real, potensi lokalnya gitu seperti apa, ada potret-potretnya. Nah, secara detail sekali lagi bahwa harusnya semua yang dilakukan tadi dari membumi tadi, potensi siswa yang seperti ini, orang tua seperti ini, dan lokalnya seperti ini, itu harus didukung dengan data itu. Dan jika potensi lokal sudah dimiliki, terus nilai apa yang sudah nah ini baru dikemas dengan suatu desain pembelajaran, baik itu yang namanya silabus, RCT, dan seterusnya. Tentu akar masalahnya banyak. Nah, tapi ingat, setiap akar masalah itu fokusnya adalah pada bagaimana gagasan inovasi yang akan kita tawarkan. Ingat, rencana gagasan inovasi. Salah satunya juga terkait dengan bagaimana supervisi pembelajaran di masa pandemik yang mengoptimalkan WA group itu. Nah ini andekan ini peta lokasi madrasah kita. Jadi kita harus tahu berapa pedukuhan, berapa kelurahan, berapa desa. Ini potret dirinya, domisilinya, terus termasuk berapa yang punya HP dan berapa yang punya HP tidak punya kuota dan lain-lain. Semuanya harus lengkap. Ini peta strateginya. Seperti ini, sehingga kita tahu korelasi, koneksi di mana letak yang akan kita fokuskan itu. Sedangkan kalau konteksnya kepala madrasah, domain besarnya kompetensinya kalau mengacu ke peraturan Menteri nomor 13 tahun 2007 itu kan hanya ada 3, 1 di manajerial, yang kedua adalah KWU, kewirausahaan, yang ketiga adalah supervisi. Sebenarnya ada tambahan lagi, yaitu di pengembangan penelitian ya, atau inovasi, yaitu penelitian bukan PDK tapi PTM seperti itu. Ini konsep besarnya dalam hal untuk tadi supervisi, tapi yang dikaitkan dengan kondisi real anak-anak. Nah, Bapak Ibu, langkah berikutnya itu berarti kita harus ada prosedur, ada tahapan, ada langkah-langkah. Biar tidak tumpang tindih bahwa kadang-kadang Bapak Ibu guru memberikan tugas di malam minggu atau bahkan malam hari, sehingga anak-anak tidak, Bapak Ibu guru memberikan tugas ngajarnya dan lainnya tidak terpantau. Ada bahasa yang paling gampang, melepaskan ikan di kolam aja sulit, apalagi melepaskan ikan di sungai. Dalam artian, sebuah perintah itu kalau tanpa pemantauan, tanpa target yang jelas, tanpa evaluasi yang ditindaklanjuti dengan konkret, dan diolah lagi, dibenahi lagi, dan diplan lagi, ditindaklanjuti lagi, saya yakin ya hanya mengulang sesuatu yang tidak efektif. Ini untuk aplikasi melalui WA Group tadi itu, saya namakan adalah ruang kolaborasi, yang di dalamnya adalah ada, ini tahun kedua Bapak Ibu. Tahun pertama itu agak banyak kamarnya, direktorinya, ini hanya ada 3, ada kamar akademik, kesiswaan, dan kepegawaian. Di akademik itu ada RPP Patas, yaitu RPP 1 kali tatap muka tuntas, ada sumber belajar, ada kuis, ada interaktif kelas, dan seterusnya. Ini bisa dibuka, ya, itu cuman karena keterbatasan waktu, nanti ya kita contohkan aja. Ruang kolaborasi ini Bapak Ibu, di dalamnya itu, ini fotonya yang paling bawah itu, ini di konteks akademik. Jadi saya kalau melakukan supervisi, maka ketentuannya SOP-nya 1 hari maksimal ya, sebelum jadwal supervisi itu dilakukan, maka RPP itu sudah masuk di kamar ruang akademik itu, dan saya sudah bisa download, saya bisa mempelajari, dan selanjutnya saya diundang di grup WA-nya anak-anak oleh Bapak Ibu guru yang akan saya supervisi, dan saya masuk di situ tapi tanpa sepengetahuan kelas tersebut. Tujuannya apa? Natural pembelajaran tidak boleh terganggu. Tidak boleh terganggu. Prinsipnya 3 Bapak Ibu.
prinsipnya 3. Saya tidak akan mengejar bagaimana persepsinya, bagaimana kegiatan intinya, bagaimana penutupnya. Boten, saya tidak ke arah situ. Yang saya bidik hanya 3. 1, siapa siswa yang tidak aktif sama sekali, yang tidak bergerak sama sekali, yang tidak ngomong sama sekali, ya pokoknya luar biasa dia. Tidak aktif sama sekali, bisa tidak masuk, bisa masuk tapi dia sebenarnya tapi seperti tidak. Itu 1. Terus yang kedua, bagaimana seorang guru tersebut menemukan anak yang seperti itu untuk menjadi, dalam tanda petik, menjadi berdaya. Yang terakhir, bagaimana tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut itu, kalau anak itu misalnya mengatakan sakit, maka guru itu, misalnya ya, guru tersebut informasi ke ibunya. Bunda, apakah benar Ananda sakit? Ini real, kenyataan Bapak Ibu. Terus ibunya menjawab, itu anaknya di halaman itu bermain. Nah, ya. Ibunya jawab dengan lugas, itu anaknya bermain di luar itu. Padahal pamitnya, izinnya sakit. Yang hebat, gurunya itu mengatakan, oh nggih Bunda, nanti kalau sudah selesai bermainnya, mohon disampaikan segera untuk bergabung di kelas seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, guru tadi tidak berhenti di situ, dia langsung bersinergi dengan prinsip anak yang belum aktif, anak yang belum baik diberi kebaikan. Bukan lagi mengatakan anak bermasalah, tapi anak butuh perhatian lebih. Anak butuh perhatian yang lebih intensif untuk menjadi lebih baik. Diksi, pilihan katanya harus lugas tapi memanusiakan. Seperti itu. Terus ini contohnya RPP Patasnya, dan RPP Patas itu Bapak bukan soal 1/4, setengah atau 1 lembar, terserah lah. Tapi yang penting yang 1 kali tatap muka itu tuntas. Kalau menggunakan misalnya babnya pengukuran, ya meja itu ya diukur. Jadi anak tidak terlalu sampai keluar kemana-mana. Prinsipnya potensi lokal itu pasti Allah sudah menyediakan. Kalau misalnya memang dia di pegunungan, ya itu ada jambu, berarti dia sumber vitamin, sumber belajar juga di situ. Ini contoh-contoh konkretnya Bapak. Ini kuisnya, ini interaktif kelas. Maksud interaktif kelas itu gini Bapak Ibu, orang tua itu sebenarnya kalau ditunjukkan sebuah foto anaknya itu bercengkrama, ya itu senangnya itu seperti surga bocor Bapak Ibu, itu senang sekali dan itu. Daripada misalnya entah itu baik yang di rumah ataupun yang di luar melakukan sesuatu yang tidak produktif misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini karena harus dipercepat. Nah, ini solusi dari akar masalah ataupun namanya itu sebenarnya adalah kita harus bermuara semua dari brainstorming dan fokusnya pada rencana gagasan inovasi yang memberikan solusi bersama. Bisa menggunakan ini pembelajaran bisa dengan menggunakan radio daring. Saya namakan radio Greg Bapak Ibu seperti itu. Karena kenapa kok Greg? Ya memang suaranya gerak-gerak karena yang digunakan speaker bawah itu. Nah, ini pembelajaran dengan menggunakan wayang. Ya ini ya dimensi madrasah bagi kami Bapak Ibu adalah madrasah yang hebat, madrasah yang berprestasi itu kalau menurut saya ya madrasah yang mampu mesinergikan, mengkolaborasikan lingkungan masyarakatnya, RT-nya, RW-nya, Pak Lurah, Pak Camat atau Puskesmas dan pedukuhannya yang ada di situ menjadi sebuah, ya kalau tidak bisa lautan ya danau lah seperti itu. Artinya apa? Anak belajar real, belajar nyata di lingkungan yang ada itu. Ya bahasa gampangnya kalau memang tidak punya traktor ya singkal. Kalau tidak punya celana panjang ya celana pendek. Kalau nggak punya semen ya tanah liat. Jadi jangan menunggu sempurna. Begitu juga di masa pandemi ini. Adanya apa? Yaitu yang kita optimalkan. Jadi lagi-lagi kuncinya
madrasah yang hebat, madrasah yang berkarya, produktif dan menjadi rujukan itu bukan soal gedung, tapi sejauh mana kualitas pembelajaran yang dijaga menjadi marwah madrasah tersebut. Sudah. Kalau kualitas pembelajarannya bagus, selesai sudah urusan. Tapi kalau madrasahnya kualitas pembelajarannya, mohon maaf, tidak efektif, ya bahasa gampangnya itu kegedean jas, itu kegedean baju, namanya besar tapi sesungguhnya nilai karakter yang di dalamnya hilang seperti itu. Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Ini survei ke anak-anak harus sampai ke sini, jumlah HP dan segala seperti itu. Itu dan garis besarnya seperti itu Bapak. Sebenarnya ini sudah saya bukakan untuk apa itu wifi-nya. Ini ruang kolaborasinya. Cuman ini harus stop screen yang pertama dulu ya. Screen-nya nggak muncul, Pak. Iya, ini mau saya akhiri aja dulu. Mau saya akhiri kan jamnya 20 menit kurang gitu. Jadi saya kira ini dulu Bapak Ibu, ini saya stop screen dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Andaikan tidak ada pertanyaan ya alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan ya bolehlah dicukupi. Saya kira ini dulu, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang luar biasa, ya. Dapat saya simpulkan di sini, Bapak dan Ibu, bahwasanya belajar itu tanpa batas, belajar itu tanpa ruang. Jadi dimanapun, kapanpun, jika kita ingin melakukan inovasi-inovasi sangat bisa. Jadi bukan gedungnya, bukan lain-lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, ya, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jadi di sini, jika hendak mengenal orang yang berakal, ya, terus belajar dan belajar. Mohon maaf Bapak pemateri, saya melihat di sini tadinya ada beberapa yang raise hand, ya, namun tadi saya enggan menyela, takut fokus Bapak hilang. Ini bagaimana Pak? Ini sepertinya kita buka ruang sesi tanya jawab atau disimpan saja? Free memory saja Bunda. Oke, baik. Ya, baik. Hadirin yang saya hormati, tibalah kita kepada penghujung acara. Saya berharap kita semuanya dapat mengimplementasikan apa yang sudah kita terima pada hari ini. Untuk itu, saya meminta Bapak pemateri, kemudian kepada semua hadirin yang hadir, mohon maaf jika dalam penyampaian saya, ya, tutur kata ada yang kurang dan salah. Ribuan maaf saya haturkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abbas, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Yuni. Oke, terima kasih kepada Bu Yuni dan Pak Tirjo atas webinarnya. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk acara webinar malam ini sudah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan madrasah kita tentunya. Baik, dari saya sebagai MC, awal hingga akhir, apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya cukupi sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Oke, demikian Bapak Ibu semuanya, persembahan dari kami dari FKMN atau Forum Kepala Madrasah Nasional yang sudah berupaya semaksimal untuk menampilkan yang terbaik. Namun ya selaku manusia tetap kita masih ada kekurangan dari sana sini. Terima kasih atas peran serta kita semuanya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini harus dikemanakan? Mohon. Waalaikumsalam.